Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu, NIM 4152011003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar satu dari mata kuliah Wireless Network and Mobile oleh dosen Bapak Teguh Ahmad Aliansyah Eskom NT. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi 5G itu apa sih sebenarnya. Oke, langsung saja ke topik selanjutnya. Di pertama itu ada apa sih 5G itu sebenarnya? Jadi di sini saya telah mendapatkan beberapa informasi mengenai 5G itu apa sih. Jadi 5G itu adalah merupakan teknologi generasi terbaru dari jaringan nirkabel seluler yang menggantikan 4G-nya. Jadi 4G itu adalah generasi keempat dari jaringan nirkabel seluler. Ini adalah evolusi teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja, kecepatan, kapasitas, dan keandalan jaringan seluler. Selanjutnya, bagaimana sejarah perkembangan dari 5G itu? Jadi, sejarah perkembangan teknologi 5G melibatkan serangkaian langkah dan evolusi dalam industri telekomunikasi. Jadi, yang pertama itu ada 4G dan persiapan 5G. Jadi, pada tahun akhir 2000-an, saat teknologi 4G LTE Long Term Evolution diperkenalkan, 4G menghadirkan koneksi internet yang lebih cepat dan kemampuan untuk mengakses data secara efisien melalui smartphone dan perangkat seluler lainnya. Selanjutnya ada konsep 5G. Jadi konsep 5G ini pertama kali diungkapkan pada awal tahun 2010-an. Jadi kemudian pada tahun 2012, 5G menjadi sorotan saat dibahas dalam konferensi dunia radio komunikasi atau World Radio Communication Conference atau WRC yang diatur oleh International Telecommunication Union atau itu. Jadi itu ini nanti dia mengidentifikasi beberapa target kunci atau target key untuk 4G itu sendiri, termasuk kecepatan data yang jauh lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kemampuan untuk mendukung Internet of Things atau IoT. Selanjutnya ada standar 5G. Jadi organisasi seperti 3GPP atau Third Generation Partnership Project, dia memainkan peran penting dalam mengembangkan standar untuk 5G. Jadi standar 5G yang pertama yang dikenal sebagai New Radio atau NR, ini dirilis pada tahun 2017-an. Ini adalah dasar untuk pengembangan teknologi 5G di seluruh dunia. Lalu di sini ada uji coba awalnya. Jadi pada pertengahan tahun 2010-an, banyak perusahaan telekomunikasi dan produsen perangkat mulai melakukan uji coba awal terkait 5G. Termasuk uji coba di lapangan, laboratorium, dan kota-kota tertentu untuk menguji kinerja dari 5G tersebut dalam berbagai skenario. Kemudian lanjut lagi pada perkenalan jaringan 5G komersial. Pada tahun 2019-an, jaringan 5G komersial pertama mulai diluncurkan di beberapa kota di seluruh dunia. Perusahaan telekomunikasi seperti Verizon, AT&T, dan beberapa operator seluler di Asia, Eropa, dan negara lain memperkenalkan layanan 5G untuk untuk pelanggan mereka sendiri. Selanjutnya ada perkembangan teknologi 5G itu sendiri. Jadi sejak tahun 2019-an, teknologi 5G terus berkembang dengan cepat, seperti perangkat smartphone dan modem 5G semakin umum dan jaringan 5G terus diperluas ke lebih banyak wilayah. Dan yang terakhir, penggunaan 5G di berbagai sektor. 5G telah diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, otomotif atau kendaraan otonom, kesehatan atau telesurgery, manufacture atau IoT, dan hiburan atau VR or AR, dan lain sebagainya. Dan kemudian seiring dengan perkembangan teknologi 5G, ada juga tantangan dan perdebatan terkait dengan aspek seperti security, privacy, dan dampak kesehatan. Namun teknologi 5G tetap menjadi pendorong utama inovasi dalam komunikasi nirkabel dan teknologi terkait di abad ke-21-an. Oke, selanjutnya di sini apa saja keunggulan dari 5G itu sendiri? Keunggulan 5G. Yang pertama itu ada kecepatan tinggi. Salah satu fitur utama 5G adalah kecepatan data yang jauh lebih tinggi daripada si 4G. Ini memungkinkan unduh atau mendownload dan streaming data dalam sekejap mata. Artinya di sini kecepatan dari 5G ini memiliki yang kecepatan lebih tinggi dari si 4G dari sisi streaming data dan juga download si suatu file atau data. Kemudian yang kedua itu ada latensi rendah. Latensi adalah keterlambatan dalam transmisi data. 5G menawarkan latensi yang sangat rendah. Yang penting
yang penting dalam aplikasi real time seperti game online dan kendaraan otonom. Kemudian ada kapasitas lebih besar. 5G mampu menangani lebih banyak perangkat terhubung dalam satu area, yang membuatnya ideal untuk Internet of Things atau IoT. Dan yang terakhir ada peningkatan kinerja. 5G memungkinkan kinerja yang lebih baik dalam hal stabilitas sinyal dan ketahanan terhadap gangguan. Selanjutnya ada apa saja teknologi di balik 5G. Teknologi 5G, yang pertama itu ada frekuensi tinggi. 5G menggunakan spektrum frekuensi yang lebih tinggi, termasuk milimeter gelombang atau wave, yang memiliki kapasitas lebih besar tetapi jangkauannya lebih pendek. Selanjutnya ada MIMO atau Multiple Input Multiple Output. Ini adalah teknik yang memanfaatkan banyak antena pada perangkat dan menara seluler untuk meningkatkan throughput dan kapasitas dari 5G itu sendiri. Lalu ada network slicing. 5G memungkinkan pemisahan jaringan menjadi segmen yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda, sehingga dapat menyediakan jaringan yang dioptimalkan untuk kebutuhan khusus. Selanjutnya apa perbedaan dari si 4G dan juga 5G? Oke, langsung saja 4G versus 5G. Perbedaan pertama ada di kecepatan. Si 4G memiliki kecepatan maksimum yang teoritis sekitar 100 Mbps hingga 1 gigabit per second, tergantung pada variasi 4G seperti LTE Advance-nya. Sedangkan 5G memiliki kecepatan maksimum teoritis jauh lebih tinggi dengan beberapa laporan atau report mencapai hingga 20 gigabit per second. Ini menjadikannya jauh lebih cepat daripada si 4G itu sendiri. Selanjutnya ada latensi. Latensi pada jaringan 4G biasanya berkisar antara 30 hingga 50 milidetik. Sedangkan 5G menawarkan latensi yang lebih rendah, sering dikurang dari 10 milidetik yang sangat penting untuk aplikasi real time seperti game online, telekonferensi, dan juga kendaraan otonom. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kapasitas. 4G memiliki kapasitas yang lebih rendah dalam hal menangani banyak perangkat terhubung secara bersamaan, yang bisa menjadi masalah di lingkungan padat seperti stadion atau kota besar. Sedangkan 5G dirancang untuk menangani jumlah perangkat yang jauh lebih besar dan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar juga, membuatnya ideal untuk Internet of Things atau IoT dan situasi dengan banyak perangkat yang terhubung. Dan yang keempat ada spektrum frekuensi. 4G beroperasi di frekuensi yang lebih rendah, biasanya di bawah 6 GHz. Sedangkan 5G menggunakan spektrum yang lebih tinggi termasuk milimeter gelombang atau wave yang memiliki kapasitas lebih besar tetapi jangkauannya lebih pendek. Selanjutnya ada use case dari 5G itu sendiri. Nah, ini contohnya, jadi saya menggunakan name use case adalah mengunduh konten cepat dengan 5G. Aktor utamanya adalah pengguna perangkat seluler. Aktor pendukungnya adalah server konten, penyedia layanan 5G. Tujuan adalah pengguna atau si aktor ingin mengunduh konten besar atau file besar dengan cepat menggunakan jaringan 5G. Prasyaratnya, pengguna memiliki perangkat seluler yang mendukung teknologi 5G dan terhubung ke jaringan 5G yang tersedia. Nah, ini contohnya dari si use case-nya. Jadi si aktor ini membuka aplikasi atau website, kemudian dia melakukan unduh file besar, contohnya seperti file musik atau video. Kemudian di sini ada perangkat mendeteksi bahwa si aktor ini atau si pengguna ini terhubung ke jaringan 5G, di mana dia nanti si aktor akan memasukkan URL atau memilih file yang akan diunduh. Kemudian perangkat seluler mengirimkan request atau permintaan unduhan ke server konten atau si website tersebut. Server konten merespon dengan mengirimkan file ke perangkat seluler melalui jaringan 5G. Dan yang terakhir, aktor menerima file dengan kecepatan tinggi karena jaringan 5G memiliki bandwidth yang besar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teknologi 5G. Jika ada kekurangan dari penjelasan, materi, dan juga salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.